Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang telah diberikan, yaitu berjudul pengaruh teknologi 5G terhadap arsitektur dan keamanan jaringan. Nah, sebelum memasuki materi, ada baiknya untuk saya memperkenalkan tim saya. Nah, adapun nama anggota, saya sendiri Rizky Setiawan, dan satunya Natasha Taslim, dan dosen pengampu Pak Rahmadi Rahmat. Langsung saja latar belakang. Teknologi komunikasi pasti berkembang pesat dari 1G hingga 5G. Nah, teknologi 5G ini menawarkan latensi rendah, kecepatan tinggi, dan hitungan konektivitas masif. Tidak hanya meningkatkan performa, 5G, 5G juga mengubah arsitektur jaringan melalui virtualisasi, NFV, SDN, dan network switching. Adapun tujuan yang akan dibahas nanti itu mengenai menganalisis perubahan arsitektur akibat 5G, mengidentifikasi ancaman keamanan pada 5G, dan memberikan rekomendasi strategi untuk mitigasi memperkuat keamanan jaringan 5G. Nah, langsung saja saya persilahkan Natasha Taslim. Arsitektur jaringan 5G. Kemampuan 5G dalam mendukung konsep network slicing memungkinkan pemisahan jaringan secara logis untuk memenuhi kebutuhan layanan yang beragam dalam satu infrastruktur fisik yang sama. Elemen utama dalam arsitektur 5G meliputi user equipment, perangkat pengguna seperti ponsel atau IoT device, G-Node, stasiun pemancar penerima pada jaringan akses 5G. 5G Core, pusat pengaturan layanan yang terdiri atas AMF, Access and Mobility Function, SMF, Session Management Function, dan UPF, User Plan Function. E-Cloud, komputasi tepi yang mempercepat proses dan mengurangi latensi. Tantangan keamanan 5G. 5G membawa tantangan baru karena arsitekturnya yang kompleks dan fleksibel. Ancaman yang sering terjadi, DOS attack menyerang fungsi virtualisasi kritis, UPF dan SMF. Miss attack akibat autentikasi antar fungsi yang lemah. Sniffing dan spoofing rentang jika jaringan tidak dienskripsi penuh. IoT overload, banyak perangkat, tantangan identitas, dan autentikasi. Solusi modern, inskripsi ujung ke ujung E2E, keamanan berbasis AI untuk deteksi lalu lintas mencurigakan. Pengaruh teknologi 5G terhadap arsitektur jaringan. Teknologi 5G mengubah arsitektur jaringan dari sistem monolitik menjadi service service based arsitektur SBA yang lebih fleksibel dan skalabel melalui API dan virtualisasi seperti NFV, SDN, dan network slicing. Jaringan dapat menyesuaikan layanan secara spesifik, dukungan e-computing dan cloud navigation membuat pemrosesan data lebih cepat, cocok untuk aplikasi latensi rendah seperti IoT dan kendaraan otonom. Namun kompleksitas ini juga meningkatkan tantangan keamanan yang perlu diantisipasi secara serius. Perbandingan arsitektur 4G dan 5G. Aspek keamanan inskripsi data, 4G AES 128, sedangkan 5G AES 256 E2E. Aspek keamanan, vektor serangan, 4G terbatas, sedangkan 5G lebih luas, seperti API dan IoT. Aspek keamanan sumber serangan, 4G terpusat, sedangkan 5G terdistribusi. Aspek keamanan teknologi proteksi,
4G, 4G free wall tradisional, sedangkan 5G all-based IDS adaptif. Free wall. Nah, itu tadi beberapa materi yang dibawakan oleh Natasha Taslim. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi serangan 5G, pertama itu ada serangan terhadap privasi atau privacy attacks. Tujuannya itu tentu mencuri atau menyadap data pengguna. Contohnya, first dropping and reply, ada MITM atau dan spoofing, ada trace tracking dan masquerade, ada use plain text atau ciphertext attack. Kedua ada serangan terhadap integrasi atau integrate, integrity, integrity attack, yaitu tujuan merusak atau memodifikasi data. Contoh message modification, cloning dan tampering. Terakhir ada spam attack. Ketiga ada serangan terhadap ketersediaan, availability attacks, yaitu tujuannya mengganggu akses atau layanan jaringan. Contohnya DOS attack, reading dan pivot attack, redirection and physical attack. Keempat ada serangan terhadap autentifikasi atau authentication attack. Tujuannya membobol sistem autentifikasi, contoh membobol paspor, ada desynchronization, smart card theft, ada leak of the river, forgery attack. Nah, adapun untuk mengklasifikasikan teknik analisis keamanannya, yaitu untuk non-implementasi atau teoritisnya saja, kita bisa mengimplementasikan Sherlock Knowledge Probe, game theory, mathematical divisibility, DANNJNI logic, probabilitas function, security model. Nah, untuk implementasinya secara praktis itu, kita membutuhkan alat bantu atau software untuk simulasi validasi. Contohnya API Spatul, Alves Language, Proverb Tool, OpenWord Toolkit, Kerberos, Kerberos Implementation, open source. Nah, sebelum memasuki kesimpulan, izinkan saya untuk mensimulasikan prototipe. Nah, adapun hasil diskusi kami ini kita membahas dengan menggunakan metode literatur karena di Kota Parepare ini belum ada jaringan 5G. Langsung saja ada untuk prototipenya itu kita running dulu. Open web server. Nah, di sini prototipenya ini bisa dikatakan sangat sederhana karena di sini kita akan mensimulasikan beberapa serangan yang sudah dibahas, yaitu simulasi serangan DOS, simulasi spoofing, simulasi man in the middle, di mana dengan diagram arsitekturnya 5G. Di sini ada user equipment, yaitu perangkat milik pengguna, menggunakan enkripsi end-to-end untuk menjaga kerahasiaan data dan ada firewall, tentunya menyaring lalu lintas, bisa dikatakan untuk mengatur keamanan. Nah, di sini Genobe atau base station ini yang paling penting, di mana dilindungi oleh firewall dan enkripsi komunikasi radio. Di bagian Genobe ini rentan terhadap serangan DOS. Ada IDS dan IPS itu untuk deteksi dan pencegahan. Ada 5G core-nya, inti jaringannya, dan cloud service, yaitu penyimpanan dan layanan data. Kita langsung untuk simulasi serangan DOS di sini. Nah, bisa dilihat ada garis merah itu mengarah ke Genobe Base Station. Nah, di log keamanan itu ada muncul langsung deteksi abnormal traffic on Genobe, di mana deteksi ini itu sistem mendeteksi lonjakan atau pola lalu lintas yang tidak normal. Nah, adapun IDS responsive itu atau intrusion detection system menandai lalu lintas tersebut sebagai mencurigakan. Karena ditandai sebagai mencurigakan, akhirnya aksi perlindungannya itu memblok alamat IP-nya. Nah, selanjutnya untuk simulasi spoofing. Nah, simulasi spoofing juga ini mengarah ke Genobe atau base station-nya. Nah, di sini ada suspicious identity spoofing attempt detection. Nah, di sini sistem mengenali adanya upaya pemalsuan
identitas dari perangkat atau jaringannya. Nah, di IDS ini possibly fake identity packet. Nah, kata fake itu berarti adanya paket data yang memasukkan identitas pengguna atau perangkatnya. Misalnya IP address yang palsu. Selanjutnya, farewell actionnya itu dia mendrop atau langsung menjatuhkan membuang paket yang terdeteksi palsu. Nah, serangan spoofing ini mencoba menyamar sebagai perangkat sah atau mendapat akses ke sistem. Selanjutnya, simulasi man in the middle. Nah, sama saja di sini akan ada muncul tiga. Nah, man in the middle detects between UA and core. Di sini user equipment perangkat milik pengguna dan core-nya itu inti jaringannya. Nah, mendeteksi adanya aktivitas tidak sah yang mungkin berada di antara keduanya dan jaring seperti seorang yang mencoba menyadap komunikasi. Selanjutnya ada encrypt traffic template observed, yaitu terjadi percobaan manipulasi terhadap data yang memperkuat adanya dugaan eh, middle man in the middle. Nah, terakhir keamanan protokolnya itu langsung merespon dengan mengaktifkan ulang atau memperkuat protokol keamanan seperti enkripsi ulang atau reautentifikasi. Sehingga serangan man in the middle ini mencoba menyusup di tengah komunikasi antara perangkat pengguna dan jaringan. Itulah tadi untuk pembahasan prototipe yang sederhana mengenai arsitektur dan keamanan jaringan 5G. Selanjutnya, mana lagi? Kembali ke materi yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan, teknologi 5G menghadirkan koneksi berkecepatan tinggi, latensi rendah, dan sistem arsitektur yang lebih adaptif, sehingga mendorong transformasi di berbagai bidang. Namun keunggulan ini juga disertai tantangan keamanan yang signifikan, seperti meningkatnya risiko serangan karena banyak perangkat IoT, penggunaan API terbuka, serta virtualisasi jaringan. Nah, masyarakat menjadi kunci agar penerapan 5G berjalan efektif tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan data pengguna. Demikian hasil diskusi kami mengenai arsitektur dan keamanan jaringan 5G. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada tambahan bisa ditambahkan nanti di kolom komentar oleh Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.